Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang iNews. Pak Karyadi, nah ini tentunya hal-hal yang ingin disampaikan kepada pemerintah sendiri secara lebih jelasnya seperti apa Pak? Kalau saya persilahkan untuk Pak Karyadi mewakili HPI sekarang ini. Bagaimana Pak? Ya, sebagai perwakilan dari HPI itu membawa suara dari seluruh anggota kami yang ada di Nusa Tenggara Barat yang ada di Pulau Lombok dan Sumbawa. Karena selama ini belum ada koordinasi, maka kepada pemerintah kami harapkan melibatkan kami HPI itu di dalam kegiatan ini. Misalnya nanti paket MotoGP ini sudah terjual, maka silahkan kalau memang kami tidak dilibatkan untuk mengantar sampai sirkuitnya, sampai arena sirkuitnya, akan tetapi di dalam melakukan perjalanan wisatanya nanti untuk berkunjung ke destinasi yang ada di Pulau Lombok, yang ada di NTB ini, maka pemerintah itu mestinya melibatkan kami, karena di dalam hal ini juga kami kan memiliki perda, ya, Perda nomor 4 tahun 2016 yang membahas tentang pramuwisata. Ya, di dalam satu poinnya, satu pasalnya menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perjalanan wisata di daerah NTB diwajibkan menggunakan jasa pramuwisata yang berlisensi. Nah, itu pun ada ancaman dan hukumannya jika itu terlanggar. Nah, dengan perda itu adalah merupakan satu kekuatan bahwa kami harus diberdayakan gitu Pak ya, harus diberdayakan. Nah, tapi jika pemerintah tidak memberdayakan, sekarang bundlingnya dengan airline sudah menjual paket ini, baik paket nonton, paket tidurnya, paket wisata juga, paket makan dan paket wisatanya sudah terjual itu komplit. Sepertinya ada, nanti itu kan mereka akan membuat paket ya, all in one ya. Nah, nanti apakah dari lembaga yang sudah menjual paket itu apakah akan memanggil kami belum tahu, karena sejauh ini kami belum ada berkoordinasi ya, tidak pernah ada dipanggil oleh biro ya, seperti tadi misalnya yang melakukan bundling, menjualkan paket segalanya, itu kan belum ada panggilan buat kami. Ada kemungkinan enggak Pak, nanti setelah tamu datang baru paket wisatanya ditawarkan oleh beberapa travel agent mungkin yang melibatkan HPI? Artinya injury time ya. Iya, nah, yang bisa saja, tetap selalu kita harapkan, yang penting kami itu ada keterlibatan, tidak hanya sebagai pajangan gitu Mbak ya. Kalau kami hanya sebagai pajangan, kami dari Asosiasi Pemandu Wisata ya, karena ini HPI ini benar-benar wadah tunggal daripada pramuwisata. Tidak mungkin ada orang yang akan mengaku dirinya pramuwisata kalau mereka tidak punya lisensi. Satu, ini kami punya ID, kami punya KTA, kami punya lisensi. Yang mengeluarkan lisensi itu pemerintah. Kementerian Pariwisata melalui pemerintah daerah setempat, yaitu gubernur, dan dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi. Kalau ke Dinas Perhubungan, karena kan kalau kita melihat dari persiapan-persiapan, juga saya baca beberapa kabar bahwa dari Dinas Perhubungan juga sudah melakukan langkah-langkah, ada perekrutan dari beberapa travel-travel yang sekarang ini juga sudah dikumpulkan, kemudian diberikan pendidikan dan lain sebagainya. Gimana Pak? Ada koordinasi tidak dengan Dinas Perhubungan? Belum ada. Tadi Bapak sebutkan dari tamu datang itu akan dijemput oleh bis dari Dinas Perhubungan. Nah, itu yang saya dengar, bahwa akan ada penjemputan di setiap pintu masuk kedatangan tamu. Tamu yang datang dari Pulau Sumbawa melalui penyeberangan akan dijemput di Kayangan. Nanti disiapkan sekian bis, sekian rate setiap hari katanya. Ini sumbernya dari pusat ya, bukan dari Dishub Provinsi, tapi karena saya mengikuti tanggal 23 itu ada yang menyampaikan, dan saya juga berfoto sama beliau, membacakan sekian rate. Kemudian kalau penyeberangannya, kedatangan tamu itu melalui udara, maka penyambutannya di bil, mengantarnya ke sirkuit. Nah, itu sekian rate sehari. Sempat saya tanya, bagaimana, apakah HPI itu tidak dilibatkan dalam hal ini? HPI adalah wadah tunggal daripada pramuwisata. Kami dari berbagai multi kemampuan bahasa dan kemampuan produk knowledge, kami sudah mampu, sudah siap untuk melakukan kegiatan. Akan tetapi respon yang saya dapatkan adalah, ini tamu akan dijemput Pak, akan diantar ke
ke arena katanya ya. Nah, sedangkan untuk berwisatanya nanti Bapak itu bisa jual, Bapak itu nanti ini katanya. Sementara yang kita tahu ini paket ini yang dijual, bukan tiket saja yang dijual, tetapi mereka ini sudah bundling ya dengan airline dengan dan sebagainya. Itu pasti sudah menjual tidurnya, makannya, jalan-jalannya, nontonnya dan sebagainya. Itu sudah terpaket. Nah, harapan kita kalau memang itu sudah terjual oleh mereka, maka libatkan kami sebagai pemandu wisata atau sebagai interpreter atau sebagai LO di kegiatan. Gitu. Harapan kami sebagai penyandang sumber daya. Gitu. Jadi intinya Mbak, kami ingin diberdayakan ya, karena kami adalah orang-orang yang ready for use ya. Kami adalah orang yang siap kerja, siap pakai, bukan siap kerja. Bukan siap kerja saja, tapi kami siap pakai gitu. Iya, baik, memang begitu seharusnya. Karena kalau kita melihat ataupun kalau kita berpikir dari masyarakat juga pasti yang akan banyak terlibat, yaitu pramuwisata, guide yang paling penting ya. Terutama guide yang ada di NTB ini. Tapi apa yang dibicarakan sekarang ini, apa yang diharapkan, apakah pernah disampaikan secara langsung begitu Pak kepada pemerintah ataupun pihak yang berwenang? Ya, kami menyampaikan di saat kami sedang mengikuti kegiatan rapat koordinasi, kami sampaikan, kan diminta pendapatnya masing-masing asosiasi. Nah, di saat kami HPI diminta kesempatan untuk menyampaikan, ya sampaikan bahwa kami HPI. Jadi memang itu hanya profesi ya begitu Pak ya? Iya. Break ya? Udah. Oke, lanjut Pak ya. Lanjut lagi Pak. Yang tadi Pak ya? Ya. Jadi memang sudah ada hal yang dilakukan oleh HPI sendiri. Ya, dalam beberapa kali mengikuti rapat koordinasi dengan pemerintah yang dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi, kami menyampaikan di saat diberikan session untuk menyampaikan ya. Jadi saya sendiri waktu itu menyampaikan bahwa kami membutuhkan perhatian ya, jadi sesuai dengan job kami gitu. Kami kan sebagai pemandu wisata, maka jika pemerintah sudah menjual, sudah ini, jangan sampai nanti pemerintah yang memiliki kegiatan, maka nanti staf ke pemerintahan itu yang akan membawa. Karena semestinya, karena kalaupun demikian yang melakukan penertiban adalah pemerintah juga kan. Kami masyarakat kan tidak bisa melakukan penertiban, kami hanya sebagai recommender ya, merekomendasikan jika ada pelanggaran. Tapi yang melakukan penertiban dan penindakan itu kan adalah pemerintah saat ini. Nah, dikhawatirkan jika nanti itu yang terjadi, maka jeruk makan jeruk kan larinya gitu ya. Kalau koordinasi dengan HPI pusat bagaimana Pak? Tentunya ini kan karena ini event internasional dan bukan hanya event pemerintah provinsi begitu ya Pak Karyadi ya. Ada keterlibatan HPI pusat tentunya. Dalam hal ini sejauh ini belum ada Mbak, belum ada ya. Karena kita ini adalah gawe internasional, tetapi daerah ketempatan adalah NTB, ya, maka disinilah peran daripada kami HPI NTB, dan tidak mungkin juga nanti jika permintaan tour guide itu akan kita ambil dari luar daerah, karena tidak boleh. Karena yang tahu daerah NTB tentunya juga orang-orang NTB sendiri sekali. Ya. Sebagai garda terdepan ya, di frontliner ya, sebagai tombak ya, ujung tombak kami itu kan menyuarakan tentang keindahan negara kita, keelokan daerah kita dengan aneka budaya dan keindahan alamnya. Tentu sekali akan memberikan pelayanan yang terbaik buat tamu. Kami inginkan wisatawan sebagai tamu kita itu puas ya. Jadi memang karena HPI juga garda terdepan untuk mempromosikan begitu ya Pak Karyadi ya. Sayang sekali waktu kita terbatas Pak Karyadi, semoga apa yang disampaikan hari ini kali ini bisa didengarkan oleh pemerintah ya. Amin. Dan HPI kedepannya walaupun injury time tapi tetap dilibatkan begitu ya. Siap selalu. Siap ya kalau siap selalu pun mendadak ya pastinya ya. Baik, terima kasih Pak Karyadi. Terima kasih juga Pak Kori. Selalu ya. Ya, amin. Baik pemirsa, demikian bincang iNews kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Kori Hafiza pamit undur diri, mewakili kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.